Oke, selanjutnya ada perkembangan embrio. Perkembangan embrio ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pada saat di dalam tubuh induk dan pada saat di luar tubuh induk. Pada saat di dalam tubuh induk, perkembangan embrio terjadi 3-5 menit setelah ovulasi, yaitu fertilisasi dan perkembangan sel zigot. Selanjutnya, perkembangan embrio dimulai dari pembelahan sel pertama, yaitu 3-5 jam setelah ovulasi. Kemudian, gastrulasi atau pembelahan sel dimulai dari 1 sel, kemudian membelah lagi menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel di ismus, selanjutnya membelah lagi menjadi 16 di uterus, kemudian membelah lagi menjadi 256 sel di uterus bagian akhir, kemudian menjadi blastodem, yang mana blastodem ini akan menyebar ke seluruh yolk dan akan membentuk 2 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan luar atau ektodem dan lapisan dalam endodem. Yang berikutnya adalah perkembangan embrio di luar tubuh induk. Setelah ovoposisi, perkembangan embrio akan berhenti atau stagnan, dan perkembangan embrio dilanjut apabila kondisi lingkungan sudah sesuai seperti suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara. Selanjutnya, yang pertama ada awal penepasan. Blastodem membentuk lapisan luar atau morula berupa 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar atau ektodem yang akan membentuk kulit, bulu, punggung, kaki, dan sistem syaraf. Yang kedua ada lapisan tengah atau mesodem yang akan berkembang menjadi tulang, otot, darah, dan organ kelamin. Dan yang terakhir ada lapisan dalam atau endodem yang akan berkembang menjadi traktus digestivus, kemudian pernafasan, selanjutnya ada sekretorius atau pengeluaran. Yang kedua ada selaput ekstraembrional. Selaput ekstraembrional ini tidak berhubungan langsung dengan embrio, sehingga makanan untuk embrio itu berasal dari telur itu sendiri. Selanjutnya, penyerapan makanan dan metabolisme embrio dibantu dengan selaput ekstraembrional yang terdiri dari 1. Amnion dan korion, di mana amnion dan korion ini merupakan membran yang menyelimuti embrio yang berwarna bening. Kemudian untuk amnion sendiri ini merupakan kantong yang berisi cairan transparan untuk melindungi embrio dari benturan fisik dan memelihara embrio sehingga embrio dapat bergerak bebas. Selanjutnya ada korion, di mana korion ini merupakan membran yang menyelimuti secara keseluruhan. Yang kedua ada yolk-sac atau kantung kuning telur, di mana yolk-sac ini menghasilkan enzim protase yang mengubah protein kuning telur menjadi asam amino agar mudah diserap. Yang ketiga ada allantois. Allantois ini berwarna merah dan berupa membran yang melindungi embrio dan sebagai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada respirasi, kemudian digesti, dan terakhir ada ekskresi. Untuk respirasi ini mengalirkan oksigen ke darah embrio dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua ada digesti, membantu digesti albumen dan absorpsi kalsium dan fosfor dari kerabang. Selanjutnya ekskresi. Ekskresi ini pembuangan hasil ekskresi dari ginjal embrio dan menampung di rongga allantois. Masuk ke perkembangan embrio puyuh. Embrio puyuh ini pada hari pertama terjadi masa kritis, yaitu 1-3 hari. Pada masa kritis terbentuk jantung atau uretra takdir, selanjutnya bakal organ atau area ovaka, dan pembuluh darah atau vasikulata. Pada hari kedua jantung mulai berdenyut dan pembuluh darah mulai berfungsi. Selanjutnya pada hari ketiga terjadi pembentukan pembuluh darah atau umbilikus atau pusar. Pada hari keempat pembentukan kepala, paruh rawan, kaki, punggung, dan hati. Selanjutnya pada hari kelima organ kelamin dan saluran reproduksi berkembang. Selanjutnya pada hari keenam paruh mulai mengeras. Pada hari ketujuh dan ke-8 folikel bulu halus pada tubuh mulai tumbuh. Selanjutnya pada hari ke-9 perkembangan tulang dan organ dalam mulai berkembang. Pada hari ke-10 kelopak mata dan lubang hidung mulai terbentuk. Pada hari ke-11 allantois mencapai ukuran maksimal. Selanjutnya pada hari ke-12 tumbuh folikel di sekitar kelopak mata dan indera pendengaran. Pada hari ke-13 kepala menghadap ke sayap dan amnion mulai berkurang. Pada hari ke-14 pembuluh darah di allantois
masuk ke dalam tubuh embrio dan amnion mulai habis. Selanjutnya pada hari ke-15, yolk sac masuk ke dalam embrio. Pada hari ke-16, yolk sac habis, kemudian kerabang rapuh, dan embrio mulai bernafas menggunakan paruh. Warna bulu sesuai genetik. Pada hari ke-17, mulai melakukan tipping atau mematuk-matuk kerabang untuk melakukan penetasan. Dan pada hari terakhir atau pada hari ke-18, terjadi penetasan DOQ atau Day Old Whale.